Paham? Ya. Contoh ibarat sekarang nih, lagi rame apa dalam 1 tahun ini? Kaum begal nasab. Ya berarti tahun ini bisa dinamakan tahun begal nasab. Nah, begitulah kira-kira perumpamaannya. Paham ya? Tahun 2020 kasus terbesar apa? Sambo. Oh berarti 2020 tahun Sambo. Nah, begitulah kira-kira. Tergantung kejadian terbesar yang terjadi pada tahun 2021 Az-Zaitun Panji Gumilang. Berarti apa? Tahun Panji Gumilang. Begitu, itu tamsil perumpamaan begitu. Paham? Paham? Hijrah dari negara yang lemah menuju negara yang kuat, negara yang tak bisa disogok, negara yang tak bisa dibeli, negara yang perkasa, yang berdiri dengan sendirinya tanpa bergantung kepada negara-negara lain. Hijrah dari pemimpin yang buruk menuju pemimpin yang baik. Hijrah dari pemimpin yang suka menyengsarakan rakyat menuju pemimpin yang memakmurkan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Hijrah dari yang suka bohong, suka berdusta, suka nipu. Hijrah jadi orang yang jujur, jadi orang yang amanat. Hijrah dari khianat menuju amanat. Hijrah khususnya bagi para pemuda-pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini seperti biasa saya kembali akan mereaksi sebuah video, dan di sini akan saya mereaksi sebuah video ceramah dari Habib Bahar bin Smith, yang mana judul dari channel dari Syed Bahar bin Smith adalah Berapi-api Ceramah HBS Tegas 1 Muharram. Jadi mari kita bersama-sama mendengarkan dengan tujuan kita ingin belajar dan menuntut ilmu kepada beliau, dan sedikit poin yang akan disampaikan oleh Habib Bahar mengenai makna hijrah. Jadi apa makna hijrah? Bagaimana sejarah adanya kalender atau tahun Hijriah? Mari kita tonton videonya bersama-sama dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil sultan, al-wadihil burhan wal mabsuf fil wujud karamuh wal ihsan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa jariyatil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita semua, guru kita bersama, orang tua kita bersama, sesepuh kita bersama, yang mulia Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Munawir Asli beserta seluruh keluarga besar beliau dan seluruh majelis taklim Al-Munawir, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat waktu itu saya masih muda, tahun 2006 di daerah Rempoa. Waktu itu Kiai ceramah di sana. 2006 di daerah Rempoa. Karena dulu di belakang dengerin beliau ceramah waktu itu. Saya masih ingat masa-masa itu tahun 2006 di daerah Rempoa, Jakarta Selatan. Tangerang Selatan, Tangerang Selatan. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, suatu kehormatan saya bisa diundang sampai di kediaman beliau. Mudah-mudahan yang saya cintai juga yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus seluruh muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Tadi saya telat, ibu. Di depan itu saya punya saudara, saya punya teman Habib Sejaf bin Umar, itu lagi bikin acara. Jadi pas saya lagi lewat, otomatis saya berhenti lihat beliau. Saya berhenti, makanya saya ke sana diminta ceramah cuma sebentar 5 menit, baru langsung ke sini. Mohon maaf, dan saya tidak lama-lama, hanya
saja. Lubab, intisari. Jadi anggap aja anak lagi nggak ceramah, anggap lagi ngajar, ya, anggap lagi ngajar. Agar ibu-ibu semuanya mendapatkan istifadah dan iktibar daripada apa sih sebenarnya 1 Muharram itu atau tahun baru Hijriah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahun baru kita itu adalah tahun baru Hijriah. Nah, 1 Muharram tadi kita memasuki tahun baru Islam. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan bahwasanya orang Arab jahiliyah itu dulu mereka nggak punya tahun. Bahkan disebutkan yang pertama kali menemukan tahun itu adalah Ya'la ibn Umar dari Yaman. Tapi nggak beraturan, jadi tidak beraturan. Bahkan itu bukan hanya di zaman Arab jahiliyah, bahkan di zaman Rasulullah, sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai di zaman Sayyidina Umar. Jadi terus nama tahunnya apa? Nama tahun pada waktu itu, kita lagi taklim belajar. Jadi nama tahun itu dinisbatkan dari setiap kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, ibu-ibu pernah dengar Amul Fil, tahun gajah. Nah, kenapa kok dinamakan tahun gajah? Summiya ama wiladatir Rasul Amal Fil, ya anna malikal Habasyah ja'a ilal Makkah lihaqqil Ka'bah. Dinamakan tahun gajah karena Raja Habasyah datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kejadian terbesar dalam 1 tahun tersebut itu adalah pasukan gajah yang datang, makanya dinamakan tahun gajah. Jadi ibu harus paham ya, nama waktu itu tergantung kejadian terbesarnya apa pada tahun itu. Contoh, ada lagi namanya Sanatul Idni, yang dimana pada tahun tersebut Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Ada lagi namanya Sanatul Tamhis. Jadi nama tahun itu Sanatul Tamhis, tahun pengampunan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut kejadian terbesar, Allah memberikan pengampunan yang banyak pada tahun tersebut. Ada lagi Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun renovasi Ka'bah? Karena kejadian terbesar dalam 1 tahun itu Mekah banjir, kemudian Ka'bah direnovasi. Paham? Ya. Contoh ibarat sekarang nih, lagi rame apa dalam 1 tahun ini? Kaum begal nasab, ya berarti tahun ini bisa dinamakan tahun begal nasab. Begitulah kira-kira perumpamaannya. Paham ya? Tahun 2020 kasus terbesar apa? Sambo. Oh berarti 2020 tahun Sambo. Begitulah kira-kira, tergantung kejadian terbesar yang terjadi pada tahun 2021. Azaitun Panji Gumilang, berarti apa? Tahun Panji Gumilang. Itu tamsil perumpamaan begitu. Paham? Terus adanya di zaman kapan, Beb? Di zaman Rasulullah belum ada, di zaman Sayyidina Abu Bakar belum ada, sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjabat 10 tahun khalifah. Tapi di tahun kedua, coba saya mau tanya ibu, tahun baru ditemukan di zaman khalifah siapa? Khalifah Umar bin, di tahun kedua ketika beliau menjabat. Sebabnya apa? Nah, berarti kan beliau pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang menjabat sebagai gubernur di Basra. Di suratnya beliau itu di bawahnya ditaruh Sya'ban. Makanya kata Abu Musa Al-Asy'ari, ya'tina min amiril mu'minin kitaban maktubun fihi Sya'ban wa lam na'rif ayu syai'in na'mal ahuwa Sya'ban al-mahdi, Sya'ban al-an atau Sya'ban al-mustaqbal. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, kami telah menerima sebuah surat dari Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Di surat itu tertulis Sya'ban, tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Apakah ini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Nah, ketika
ketika itulah baru fa'istasyara Sayyidina Umar bin Khattab ma'al ashab. Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah bersama sahabat dan beliau berkata, apa kata beliau? Do'u linnas syai'an ladzi ya'rifunahu. Letakkan bagi manusia sesuatu atau tahun yang dimana dengan itu mereka bisa mengenal tahun tersebut. Musyawarah para sahabat. Ada yang usul, bagaimana kalau tahun baru umat Islam diawali dengan maulidnya Nabi, berarti bulan Rabiul. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau hari wafatnya Nabi? Oh jangan, nanti orang nggak bergembira, nggak ada pawai obor nanti orang bersedih. Bagaimana kalau ketika Nabi diangkat jadi Rasul? Dari semua usulan-usulan para sahabat yang diterima adalah ra'yi, pandangannya, ijtihadnya, pendapatnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu. Apa pendapat Imam Ali? Dha'u linnas, letakkan bagi manusia tahun min narki, daripada kita meninggalkan Madinatul Asnam ila Madinatul Iman. Letakkan tahun bagi manusia mulai dari kita meninggalkan kota berhala yaitu Madinah, yaitu Makkah, menuju kota iman yaitu Madinah. Maksudnya apa? Letakkan tahun bagi manusia itu mulai dari hijrahnya Nabi. Jadi penisbatan hijriah itu diambil dari kata hijrah. Paham dulu? Ini saya ceramah, ngajar. Cuma bedanya tak ada kitab ngajar. Ya. Paham? Jadi penisbatannya udah paham ya? Itu orang paham semua? Udah paham ya? Biar aja balik bawa ilmu. Jangan cuma kita takdir-takdir ada ilmunya nanti. Paham? Berarti jikalau berbicara tentang tahun baru Hijriah, maka tidak bisa dipisahkan dengan hijrah. Nggak bisa dipisahkan dengan hijrah. Apa itu hijrah? Kalau saya mau menjelaskan hijrah sampai jam 2 kita bakal selesai. Saya kasih intinya saja. Al-hijrah al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Ada yang bilang hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Ini jeruk, kelihatan nggak? Nah, itu bisa dibilang hijrah itu. Kenapa? Karena dia pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Ini namanya tasbih, ilmu pakai praktek. Ada lagi yang mengatakan al hijrah intiqal min maudhi ila maudhi wa qasdu tarkil awal itharon lisani. Hijrah itu pindah dari satu tempat yang pertama menuju tempat yang kedua dan menyengajai, punya maksud, punya tujuan untuk pindah ke tempat yang kedua. Berarti kalau nyasar itu bukan hijrah. Karena hijrah itu punya maksud, punya tujuan dari tempat pertama ke tempat kedua. Al-Imam Al-Mujahid mengatakan al-hijrah tarku diyarah in khafal fitnah wal iqtidari fi dzatillah. Orang-orang hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, dia tinggalkan desanya, tempat lahirnya, dia pergi ke tempat lain. Kenapa? Untuk menjaga dirinya dari fitnah, kerusakan, dan penindasan. Contoh kayak orang-orang muslim yang di India, yang di Rohingya, yang di Palestina, yang ini mereka hijrah ke negara lain untuk menghindari penindasan-penindasan yang dialami oleh mereka. Berarti mereka disebut muhajir atau orang-orang yang berhijrah. Akan tetapi Bapak Ibu, dari semua pendapat-pendapat ulama tentang hijrah, sebenar-benarnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa itu? Al-muhajir man hajara mimma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan, berhijrah dari perkara-perkara dosa, dari perkara-perkara maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa, orang-orang yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang hijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenar-benarnya makna daripada hijrah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ayo di tahun baru ini kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari kebobrokan akhlak menuju hijrah menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang baik, beradab yang baik. Hijrah dari keterpurukan menuju kejayaan. Hijrah dari kemiskinan menuju kekayaan, menuju kemakmuran. Hijrah dari negara yang lemah menuju negara yang kuat, negara yang tak bisa disogok, negara yang tak bisa dibeli, negara yang perkasa, yang berdiri dengan sendirinya tanpa bergantung kepada negara-negara lain.
pemimpin yang baik. Hijrah dari pemimpin yang suka menyengsarakan rakyat menuju pemimpin yang memakmurkan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Hijrah dari yang suka bohong, suka berdusta, suka nipu. Hijrah jadi orang yang jujur, jadi orang yang amanat. Hijrah dari khianat menuju amanat. Hijrah khususnya bagi para pemuda-pemuda. Jikalau kalian para pemuda-pemuda, kalian rela mati demi klub-klub bola kalian, anak-anak Persija rela mati demi The Jack, anak-anak Persib rela mati demi Viking, anak-anak Bonek rela mati demi Persebaya, anak-anak Arema rela mati demi Arema. Jikalau anak-anak muda rela mati demi klub-klub bolanya, anak-anak muda, anak-anak motor rela mati demi geng motornya, demi komunitasnya. Jikalau kalian anak muda lebih rela mati untuk klub-klub bola kalian, komunitas kalian, maka hijrah kalian harus lebih rela mati untuk berjuang menegakkan kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Oke, saya tanya anak muda yang ada di sini semua, anak muda Klender. Ya, tunjukkan. Anak muda Klender semuanya siap hijrah. Siap hijrah. Siap jadi pribadi yang baik, yang taat, yang patuh kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Hijrah dari yang suka nongkrong, hijrah suka duduk di majelis-majelis ilmu. Hijrah yang tadinya suka bergaul sama ahli maksiat, duduk bergaul dengan orang-orang soleh. Intinya hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Kalau ada yang patah hati, yang galau, yang sedih tinggal pacarnya, hijrah dari air mata menuju senyuman. Hijrah dari kegalauan menuju kegembiraan. Ada satu kaidah bunyinya begini, Bu. Makanya ada orang yang sering bilang, apa itu Habib Bahar jalan-jalan ke mall, Habib Bahar banyak mobilnya, Habib Bahar suka jalan ke sini, suka jalan ke sana jalan. Saya juga ketawa aja, orang bodoh, orang bilang, oh Habib Bahar itu hidupnya mewah, bodoh goblok, nggak tahu mana zuhud. Disangkanya zuhud itu harus pakai baju compang-camping, kalau ceramah harus naik hijab tua. Disangkanya zuhud itu begitu, dan orang bodoh. Makanya tidak perlu saya jawab. Zuhud itu bukan pakai baju compang-camping, bukan pakai kendaraan jelek, bukan. Zuhud itu mengosongkan hati dari dunia dan meletakkan dunia di bawah telapak kaki. Itu zuhud. Ada orang bilang, Habib Bahar kapan sih ibadahnya? Perasaan itu jalan-jalan dulu ke sana kemari. Khud waqtak yufrih rabbak wa khud waqtak yufrih qalbak. Ambil waktumu untuk membahagiakan dan menggembirakan Tuhan. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah. Dan ambil waktumu untuk menggembirakan hatimu. Hatimu gembira dengan apa? Kalau anak senang naik gunung, anak senang koleksi mobil, ya anak gembirakan hati anak. Tapi yang paling penting, ambil sebagian besar daripada waktumu untuk menggembirakan Tuhan, dan ambil sebagian kecil daripada waktumu untuk menggembirakan hati. Terus anak harus pertontonkan amal ibadah anak sama kalian. Siapa kalian? Dan ada urusan amal ibadahku untuk menggembirakan Tuhanku, amal ibadahku untuk aku sembahkan untuk Tuhanku, bukan untuk kalian. Kenapa? Yang kuperlihatkan kepada kalian hanya dunia, agar kalian tahu bagi saya dunia tidak ada harganya. Makanya orang-orang itu, para pengkhianat bangsa, melihat saya masuk penjara berkali-kali kemarin, mereka ketawa terbahak-bahak, kasihan Bahar masuk penjara. Mereka tidak tahu dari balik penjara Bahar bin Smith sedang menertawakan mereka beserta dunia dan isi-isinya. Saya ibu siap hijrah. Jadi suka cerewet, kawin, biar ngomong, suami, suka ngomel, hijrah. Jadi istri yang soleh. Sebenarnya saya mau bahas tentang istri soleh. Cuma waktu kemarin. Kalau saya bahas masalah istri soleha, wah pulang dari sini ibu jadi istri soleha semua. Intinya begini, rumah tangga itu kasafina bagaikan perahu. Siapa perahunya? Ibu perahu. Siapa penumpangnya? Putra putri kalian adalah penumpang perahu. Dan siapa nahkodanya? Suami kalian adalah nahkoda daripada perahu. Nah, celaka
atau tidaknya penumpang, celaka atau selamatnya penumpang, itu tergantung perahu. Makanya kata Rasulullah, jadi di safina innal bahrul amin. Perbaharui kau punya kapal, bikin bagus kau punya kapal, karena sesungguhnya lautan itu bahar. Innal bahrul amin, lautan itu dalam, banyak gelombang, banyak angin, badai, topan, maksudnya lautan sembunyi. Perbaharui kapal, bikin bagus. Nah, ibu-ibu itu kapal. Jadi celaka atau selamatnya anak-anak kalian tergantung daripada kalian sebagai seorang ibu. Kenapa? Karena ibu itu adalah madrasatul ula, mudarrisah, muaddibah, muallimah, pendidik pertama, guru pertama, kiai pertama, ustadz pertama, pesantren pertama bagi putra-putri kalian adalah kalian sebagai seorang ibu. Baik buruknya anak bukan tergantung bapak, baik buruknya anak tergantung kalian sebagai seorang ibu. Satu contoh, saya kasih contoh. Syekh Yasin Al-Fadani. Siapa yang tidak kenal beliau? Ulama besar, muslim dunia, ahli hadis. Tapi tidak ada satupun daripada anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis. Kenapa? Karena istri beliau pengusaha, sehingga semua anak-anaknya menjadi pengusaha. Jadi baik buruknya anak tergantung kalian sebagai seorang ibu. Nah, baik buruknya kalian sebagai seorang ibu dalam mendidik anak-anak, ya, itu tergantung dari suami yang mendidik kalian sebagai seorang istri dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kalian. Makanya suami itu nahkoda, rusak atau enggaknya kapal tergantung nahkoda. Jadi intinya celaka atau selamatnya penumpang tergantung kapal. Rusak atau tidaknya kapal, celaka atau tenggelamnya kapal tergantung nahkoda. Berarti semuanya balik ke siapa? Ke siapa? Bapak. Suami, lu. Kita ada kita lagi sekarang aneh pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah. Anak pengen punya istri seperti Sayyidatuna Mutia. Anak pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Anak pengen punya istri seperti Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Anak pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, seperti Sayyidatuna Aisyah. Kalau kalian pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, jadilah sosok Imam Ali bin Abi Thalib. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, jadilah sosok Zubair bin Awwam. Pengen punya istri seperti Sumayyah binti Khabbab yang pertama kali mati syahid dalam Islam, jadilah sosok As. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, jadilah sosok Rasulullah. Pengen punya istri-istri seperti beliau, kelakuan ini orang suami kayak Fir'aun, mana bisa. Di tahun baru ini ya, kembali ibu-ibu kita semuanya, jadikan tahun ini tahun yang lebih baik dari kita dari sebelumnya. Ibu-ibu kalau pengen tahu dapat berkah atau enggak itu gampang. Tazilut ta'ah, barokah tazilut ta'ah, bertambah ketaatan. Kalau tahun kemarin kita taat, tahun sekarang lebih taat, berarti tahun kemarin itu kita berkah. Begitu. Mudah-mudahan di tahun baru yang mulia ini kita semuanya dari tahun baru ini sampai nanti insya Allah, sampai Allah panjangkan umurnya sampai tahun depan, dalam satu tahun ini kita hidup dalam penuh keberkahan, penuh keselamatan, kemakmuran, kejayaan. Allah permudah urusan dunia akhirat kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, istri-istri sini Allah jadikan istri-istri yang soleha, suami-suami jadi suami-suami yang soleh, yang bisa mendidik istri-istri dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Guru-guru kita doakan juga mudah-mudahan panjang umur, Allah perkuat langkah kakinya di dalam melayani umat Islam, di dalam menyebarkan Islam, di dalam menyebarkan dakwah. Para ustaz, para kiai, para habaib yang ada di seluruh Indonesia, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau, Allah sehatkan jasmani rohani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita bacakan Fatihah untuk guru kita Haji Munawwar Asli, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan Allah permudah segala urusan dunia akhirat. Al-Fatihah dulu ya Allah. يصح الأمور شيخنا في حج مناور أسدي صلى الله يطول عمره ويصح أموره وأمورنا والآخرة ويفتح له فتوحات العرشية والرحمة والبركة والهدية وعلى كل يد صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. Ini saja sedikit, mudah-mudahan bermanfaat sebab masuk pengantin baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kita sudah bersama-sama mendengarkan ceramah atau kajian yang sudah disampaikan langsung oleh Habib Bahar bin Smith, yang mana beliau menerangkan, menjelaskan secara singkat, secara padat, yaitu tentang makna hijriah. Jadi beliau menerangkan apa makna hijriah, menerangkan sejarah adanya tahun hijriah dan sebagainya. Dan saya yakin apabila Anda melihat, menonton, dan menyaksikan, dan juga secara khusyuk mendengarkan kajian dari Habib Bahar bin Smith, pasti mendapatkan poin-poin yang sudah beliau sampaikan barusan. Jadi semoga dengan berkat kita menonton video beliau, yaitu Habib Bahar bin Smith, kita mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga dengan berkat kita mendengarkan kajian atau ceramah dari Habib Bahar bin Smith, segala urusan apapun yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan, Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian reaksi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila segala tayangan dalam video ini banyak kesalahan, banyak tingkah yang tidak sopan. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share. Dan apabila channel ini tidak bermanfaat untuk Anda, silahkan langsung di-skip. Oke, sekian reaksi saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.